Pasti benar, maksudnya ya bukan saya pasti benar. Yang saya sampaikan itu kalian tenang saja. Makanya, jadi kalian harus hati-hati dulu cekannya itu. Pada saat kalian melihat itu ada kajiannya Ustadz siapa? Sepertinya kalian seperti tidak ada. Di situ kalian. Nah ini kenapa saya sudah itu? Karena saya sudah dua kali lebih, saya menekun 2 kali. Ini pada kalian lagi. Maka itu pada kalian. Maka di situ kalian seperti bukan. Jadi yang kalau itu kalian. Ya ampun. Bagus sekali ya. Nah, akan saya bacakan lagi kan ya. Nah, kalian cek dulu nanti secara itu nanti. Nah, meskipun itu rek-rek tenang saja. Aduh ini apa sepeda saya mati lagi kan. Bensinnya ini pol lagi kan. Al Suaro itu kan. Apa dari media Al Suaro. Hati-hati kan. Masa sudah tahu kan. Maka lanjutannya lagi kalian. Aduh. Ada di itu ada Al Suaro kan, hati-hati. Saya sudah ngecat dulu. Ini pada kalian. Jadi yang tenang saja itu. Di marang aku mula bajingan aku. Di selanjutnya kalian. Saya kira Nah, di selanjutnya 122. Yang kita dengan cat nanti kan. Ini karena masih kepiung-piung. Ini dua. Oh, ini kuku saya luka lagi. Ini berat-berat semua. Aku nangkok lagi curiga lagi kan. Ini saya tidak berpolitik kan. Jauh. Rasa udah. Berarti hanya mapi semua tuh. Ini ada di mana sih? Hanya lebih jarak kalian. Tenang saja itu kan. Ini lanjutnya akan saya bacakan lagi kalian. 122. Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Khalid telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari ayahnya berkata, hendaknya seseorang bersikap hati-hati dalam menafsirkan hadis. Ini sebelumnya saya sudah sampaikan kan. 121-nya. Ini juga sudah 120. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Khalid telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Ubaidullah bin Umar bahwasanya Umar bin Abdul Aziz berkhutbah. Ia berkata, wahai sekalian manusia, Umar bin Abdul Aziz ini kadang cicitnya Umar bin Khattab itu. Yang sudah tahu sih. Yang cicit tambah. Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala
tidak mengutus seorang nabi pun setelah nabi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebuah kitab pun setelah kitab yang diturunkan kepadanya ini. Apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan melalui lisan nabinya, hal itu halal sampai hari kiamat. Dan apa-apa yang diharamkan melalui lisan nabinya, hal itu haram sampai hari kiamat. Bajingan itu. Terima kasih kalian. Ini barusan itu kalian. Umar bin Abdul Aziz, ya ampun. Dia mau narkobangku jadi sabu-sabu. Ini akan saya bacakan lagi. Melaksanakan, aku tidak membuat amalan baru atau bid'ah, tetapi aku hanyalah mutabi, seorang pengikut sunnah. Mutabi di sini maksudnya kalian, yaitu seperti itu, mutaba'ah, itu yang mengikuti Rasulullah. Orang yang mengikuti Rasulullah, mutabi. Aku tidaklah orang yang terbaik dari kalian semua, akan tetapi aku adalah orang yang paling berat bebannya dari kamu semua. Dan seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tidak berhak ditaati dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, apakah aku telah memperdengarkan kepada kalian? Ya mungkin bukan ya. Mereka membuat-buat ya. Akar bodoh sudah ya. Ini mengatakan lanjutannya lagi. Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Hisam bin Hujair. Dia berkata, Taus pernah sholat 2 rakaat setelah selesai sholat asar. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, tinggalkanlah 2 rakaat tersebut. Ia Taus berkata, yang dilarang adalah jika menjadikannya sebagai Sulaman. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya telah dilarang sholat setelah asar. Aku tidak tahu apakah dengannya kamu disiksa atasnya atau diberi pahala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron an yakun lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Di sini kalian, di mukminat di sini kalian ada di sini ada itu di Arabnya tuh kalian di mukminat. Di sini mukminat di situ kalian. Mukmin di sini. Mukmin di ini saya lupa. Yang lain tentang urusan mereka. Al-Ahzab 36, Sufyan berkata, yang dimaksud dengan kata sulaman adalah melaksanakan sholat setelah asar sampai malam. Ini sulaman apa di situ kalian? Melakukan sholat asar malam. Jadi sebelum matahari tenggelam. Dia melakukan sholat asar sebelum matahari tenggelam. Ini maksudnya di sulaman. Selanjutnya lagi kalian. Di situ saya lupa sudah. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-A'la telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dari Mujahid, dari Amir, dari Jabir bahwasanya Umar bin Khattab pernah datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa satu salinan dari kitab Taurat. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah SAW, Nabi tidak menyambutnya selain diam. Umar membacakan Taurat. Umar membacakan Taurat. Dan Rasulullah SAW nampak. Rasulullah SAW nampak berubah raut mukanya. Lalu Abu Bakar berkata, sakilat kat sawakilu. Apakah kamu tidak melihat perubahan wajah Rasulullah
ketika Umar melihat perubahan wajah Rasulullah, sakilat kat sawakilu itu kalian. Maksudnya adalah saya lupa sudah kalian di sini. Ini dibicarakan juga oleh ustadznya. Melihat perubahan wajah Rasulullah, ketika Umar melihat perubahan wajah Rasulullah SAW, ia berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Rasulnya, kami rela Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan agama Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai, yaitu raditu billahi robba. Ini kan. Aku rela Allah sebagai Tuhan, ridho maksudnya. Raditu billahi robba wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, Muhammadin nabiyya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Ini maksudnya kalian. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, jika Musa ada di antara kalian semua, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat dari jalan yang lurus. Dan kalau sekiranya Nabi Musa alaihi masih hidup dan ia dapati kenabianku, niscaya ia akan mengikutiku. Maksudnya apa di sini kalian? Di sini dia mengejek seakan-akan kalian kepada Rasulullah. Jadi pada saat dia khutbah, dia mengatakan di situ, sakilat kat sawakilu. Maksudnya apa di situ? Bapakku, dia mengatakan bapakku, saya lupa pokoknya kalian menanyakan tentang bapaknya apa saya lupa di sini sakilat. Saya bukan saya lupa. Nah maka di situ mengejek seakan-akan kalian. Maka menanyakan bapaknya. Siapa bapakku? Nah ini maksudnya sakilat kat sawakilu. Nah maka di situ ada yang berkhutbah di sana. Itu pas menanyakan membacakan ini setelah dijawab oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah marah maksudnya kalian, raut wajahnya. Jadi Rasulullah apabila marah dia diketahui dari raut wajahnya, dia memerah langsung. Sampai dari tampannya Rasulullah kalian, wajahnya memerah kalian. Ini Rasulullah SAW sudah gincet juga dahulu. Nah maka di sini kalian saya bacakan lagi. Jadi ketika khutbah itu, maka di situ Rasulullah mengatakan di situ, seandainya Musa itu kan masih ada, dia akan beriman kepada Rasulullah maksudnya di sini, kepada apa yang dibawa kepada Rasulullah. Makanya nanti pada hari kiamat, Nabi Musa itu kalian, Nabi Isa itu akan turun membawa syariatnya Rasulullah kalian. Ini pada kalian lagi. Nah, maka itu pada kalian. Selanjutnya lagi kalian. Selanjutnya kalian. Ayat 117. Apa 117 apa? Yang 117. Saya sudah lihat juga di Rasul. Aduh ya. Ini cewek cantik-cantik semua kan. Bagus sekali mereka. Nah, saya bacakan lagi. Hukuman yang disegerakan terhadap seseorang yang mendengar hadis Nabi SAW tapi mengabaikannya. Mereka lah gitu. Saya akan bacakan lagi kalian. Masalah Imron itu kan, tenang saja saya sudah gencet. Tidak berfungsi kalian. Ini yang mereka. Imron saya sudah gencet, tenang saja. Masalah patah itu kalian sudah tahu. Hukuman yang disegerakan terhadap seseorang yang mendengar hadis Nabi SAW namun tidak mengagungkan dan menghormatinya. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Sodi, dia berkata,
Maksudnya di sini kalian tidak mengagungkannya, maksudnya setidaknya itu bukan ini kalian takut salah paham. Ini juga, telah menceritakan kepadaku alait. Nah ini kalian jorang Eperom itu kalian langsung numpak mobil kapil langsung kalian. Makanya langsung saya sudah mencet juga tuh. Lambo saya sudah punya truk sudah kalian, tenang saja. Ini mana kalian lagi? Waktu di Indramayu kan. Ini mana kalian? Nah, bukan Perom itu kalian. Ini PT Garam. Kemarin itu kalian ada orang gemuk itu. Ada garam lalu tiba-tiba kalian di kasur saya. Ini hati-hati kalian. Itu politiknya saya udah ngechat juga. Sudah berapa kali sudah kalian? Setiap saya beli naruh jenis sabu tidak ada menangkap saya kalian, sudah beritahu lagi. Kira-kira ada garam pasti kalian. Itu barusan seperti ngechat juga. Kira-kira. Nah, makanya saya sampaikan lagi. Abu Hurairah tadi dia kalau tu. Ulah. Bajingan gila tu. Jadi dari Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah ada seorang laki-laki berjalan dengan penuh kecongkakan dengan pakaian kebanggaan yang dikenakannya. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi. Lalu ia pun meronta-ronta ke dalam bumi hingga hari kiamat. Setelah itu ada seorang laki-laki yang ia sebutkan namanya dengan pakaian kebanggaannya berujar, wahai Abu Hurairah, beginikah cara berjalannya seorang pemuda yang ditenggelamkan? Ditenggelamkan ke dalam bumi itu. Itu rek-reknya dalam bumi itu. Kemudian ia menggelepar dengan memukul-mukulkan tangannya, terpeleset, terbanting hingga hampir retak kakinya. Ya ampun. Retak kakinya, mereka langsung siap siaga kapil. Udah. Hingga retak kakinya. Hingga retak kakinya. Dengan memukul-mukulkan tangannya, terpeleset, terbanting hingga hampir retak kakinya. Lalu Abu Hurairah berkata, untuk hidung dan mulutnya sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokanmu. Di sini maksudnya kalian korun di sini. Itu korun di sini maksudnya. Yang ditenggelamkan dengan hartanya. Ini yang dimaksud di sini kalian. Hati-hati. Yang meronta-ronta apa itu? Ini maksudnya korun. Hati-hati kalian. Seperti bukan korun. Jangan akan. Nah jadi yang udah suka kalian. Ya ampun. Lanjutnya lagi kalian. Nah jadi yang udah. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Humaid telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Al-Mughirah dari Amr bin Abu Qais. Ini saya sudah gencet semua kan, ada politiknya semua kan, ada tim gencet semua. Dari Az-Zubair dari Az-Zubair ia berkata, suatu hari aku pernah melihat ini Az-Zubair tipu kalian, masa mendoakan saya. Allah Zubair mendoakan keburukan saya nih.
ya. Meskipun tidak mungkin dia sahabat juga. Niatnya bisa diganti. Suatu hari aku pernah melihat seorang pemuda, seorang pemuda sedang melempar, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang hal yang demikian. Mendengar pernyataan itu si pemuda nampak tidak acuh dan melempar kembali. Kemudian Syekh tersebut berkata lagi, Algeria kepadanya, aku ceritakan kepadamu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang untuk melempar, tetapi kamu tetap melempar. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan mengantarkan jenazahmu dan tidak akan menjenguk ketika kamu sakit. Serta aku tidak akan bercakap-cakap denganmu. Ayolah. Bensin lah banyak nih, Kak. Puasa baru. Apa bercakap-cakap denganmu? Lalu aku berkata, kenapa kepada sahabatku yang bernama Muhajir, pergilah ke Kiras dan tanyakanlah kepadanya. Kemudian ia mendatanginya dan menanyakannya. Lalu ia perawi tersebut menceritakan, bantu saya mereka sudah ya. Meskipun ada uang saya masih kan, di bank itu masih banyak. Di sini maksudnya kalian menanyakannya, lalu ya perawi tersebut menceritakan kisah itu. Maksudnya di sini dia itu untuk menanyakan hadis. Saya lupa sudah di sini untuk menanyakan hadis kepada saya sudah capek juga. Nah, macam-macam mereka tuh kalian. Maksudnya berpolitik kilat-kilat. Nanti kalian dia bisa tinggi semua kalian. Lali cikongku dulu kalian. Nanti sana politik. Ulah. Saya rasa baru saya akan kalian. Nah, akan nanti saya akan lanjutkan lagi kan. Ini saya sudah, dan itu saya mengamuk itu kan pada ibu saya tidak berfungsi kan. Saya memberikan uang 15.000. Tidak berfungsi kalian. Saya itu beneran mengamuk ke sana. Ini kan. Nanti akan saya lanjutkan lagi. Aduh lah. Aduh. Tongkang sampah naman lo sampah. Ini saya lagi merekam kan.